Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Patiala House adalah film yang terinspirasi dari kisah nyata yang bercerita tentang Pargat Singh Kahlon alias Gatu atau Kali yang terpaksa berhenti bermain kriket untuk timnas Inggris karena ayahnya sendiri. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Gatu merupakan seorang pria keturunan India yang tinggal di Inggris dan memiliki bakat handal di permainan kriket. Saat umurnya 17 tahun, namanya terkenal karena terus membawa kemenangan untuk sebuah tim kriket di Inggris. Sekarang Gatu hanya menjalani hidup yang sudah dipilih ayahnya. Namun sebelum lanjut, kita akan diperlihatkan kilas balik saat Gatu masih kecil. Dulu saat perayaan ulang tahun Gatu, rumah mereka diserang. Orang India mendapat diskriminasi ras dan tidak diterima di Inggris. Kurtej, ayah Gatu, marah dan menyerang balik mereka. Kurtej pun disangsi atas perbuatannya. Namun kakaknya, Saini, seorang pengacara, membebaskannya. Tak lama muncul berita di mana Saini dibunuh dengan sadis. Karena konflik yang ada di antara warga Southall, kasus Saini pun tidak ditangani sama sekali. Semua keluarga dilanda kesedihan. Pertikaian terus terjadi. Kurtej tak tinggal diam dan menjadi aktivis yang terus memperjuangkan kesederajatan ras di Southall. Kurtej mulai membangun sekolah, rumah sakit, dan Gurudwara di Southall. Dia menyulap Southall layaknya Punjab di India, dan Kurtej menjadi kepala desanya. Kurtej sangat membenci Inggris dan tidak ingin orang-orang satu ras dengannya diperbudak oleh Inggris. Maka dari itu, Gatu dilarang bermain kriket untuk Inggris lagi. Gatu hanya bisa menerima nasibnya. Semenjak saat itu, Gatu menjadi kehilangan arah dan hanya menjalani kehidupan yang ayahnya pilih sebagai pemilik market kecil. Saat sedang makan, tiba-tiba ada bola yang memecahkan kaca pintunya. Gatu menanyakan nomor orang tua Sesan agar bertanggung jawab, namun ternyata Sesan yatim piatu. Tak lama Simron, kakak Sesan, datang untuk membayar ganti rugi. Namun karena Gatu menolak, Simron pun tersinggung. Simron mengira Gatu adalah karyawan pemilik toko, sehingga Simron mengancam akan memecatnya setelah Simron menikahi pemilik toko yang tak lain Gatu sendiri. Gatu bukanlah anak tunggal. Dia memiliki banyak saudara di antaranya Asprit Kahlon, Priti Kahlon, Jaskara Kahlon, Manmit Kahlon, Aman Kahlon, Punet Kahlon, dan Harlin Kahlon. Dan semua saudaranya harus sejalan dengan kemauan Kurtej. Hari ini Manmit akan dilamar Ranbir. Tapi polisi datang karena Kurtej dinilai melanggar hukum telah melakukan pembangunan seenaknya. Untungnya Gurdial, adik ipar Kurtej, seorang anggota parlemen di Southall, datang membawa dokumen yang melegalkan pembangunan di Patiala House. Lalu Kurtej mengajak besannya melihat-lihat rumah barunya. Semua yang menikahi anak-anaknya wajib tinggal bersama di Patiala House. Lanjut cerita, Gatu mendengar berita tentang tim kriket dari radio kalau mantan-mantan kapten tim Inggris akan berunding tentang tim yang harus diganti. Dalam perundingan, Bedi, salah satu mantan tim kapten, merekomendasikan Gatu. Namun idenya ditolak karena Gatu tidak pernah masuk klub apapun dan belum pernah bermain dalam 17 tahun terakhir. Lagi pula Gatu juga sudah berumur 34 tahun. Mereka meminta Bedi mencari yang lebih muda dan energik. Setelah perundingan, mantan tim kapten bernama Nasir membahas skill Gatu pada Bedi. Dia mendukung Bedi membujuk Gatu ikut dalam seleksi. Di sisi lain, acara pertunangan Manmit akhirnya dimulai. Di tengah pesta, Punir yang mabuk nyeletuk kalau Gatu adalah anjing Kurtej yang setia. Keadaan pun menjadi hening. Namun pesta tetap berlangsung setelah Punir dibawa keluar. Tak sengaja, ibu mendorong Gatu sampai tersungkur di kaki Simran. Simran mendengar ibu memanggil nama Gatu. Simran jadi malu. Kemarin dia ngaku-ngaku akan menikah dengan Gatu tanpa mengetahui wajah aslinya. Saat sesi foto keluarga, Gatu tidak ikut bergabung. Dia diam-diam ke lapangan untuk bermain kriket sendiri. Lalu Bedi datang. Bedi sudah memperhatikan Gatu berlatih kriket setiap malam selama 6 tahun. Dia menawarkannya untuk masuk ke tim kriket Inggris sebagai pengumpan bola. Namun Gatu selalu menolak tawaran itu. Di hari pemberkatan dan penukaran cincin, Punit disuruh meminta maaf kepada Gatu atas perlakuannya. Gatu tentu memaafkannya. Simran lalu mendatangi Gatu dan memaksa Sisan minta maaf padanya. Simran lalu mendapat telepon untuk pekerjaan rias dadakan. Karena tak bisa meninggalkan Sisan sendirian, Simran minta bantuan Gatu untuk menjaga Sisan. Gatu tak bisa menolak. Dia malah diajak Sisan nonton pertandingan di pusat komunitas. Di saat yang sama, Arspit bersedih karena Kurtej menerima lamaran pria asing tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Padahal dia mencintai sepupunya sendiri, Edward. Di sisi lain, Gatu bertemu dengan Bedi.
Bedi tak menyerah untuk membujuk Gatu ikut seleksi tim kriket Inggris yang sedang berlangsung. Tapi menurut Gatu, ini akan membuang banyak waktu. Di rumah, Gatu mendengar keluhan saudara-saudarinya tentang ayah yang selalu mengekang mereka. Punet menyalahkan Gatu karena ayah selalu menjadikan Gatu teladan untuk semua yang tinggal di dalam rumah Patiala. Menurut Punet, Gatu adalah pecundang yang tak bisa memperjuangkan cita-citanya sendiri, sehingga nasib mereka pun berakhir sama seperti Gatu. Sedangkan Sisan, dia penasaran dengan masa lalu Gatu. Ternyata dulu saat Gatu berusia 17 tahun, Gatu sangat berprestasi di bidang kriket. Sisan sangat kagum, sehingga paginya dia bertanya mengapa Gatu berhenti bermain kriket, padahal dulu Gatu sangat berprestasi. Gatu tak mau menanggapinya. Karena tak berhenti bertanya, Gatu pun mengembalikan Sisan ke Simron yang sedang kerja di salon. Sisan masih penasaran, dia membutuhkan Gatu dan masih bertanya alasan mengapa dia berhenti bermain kriket. Gatu bilang dia tidak akan mengerti. Lalu Sisan protes karena Gatu menolak tawaran Bedi mengikuti seleksi timnas di Inggris. Gatu emosi dan meninggikan suaranya. Dia tidak bisa ikut karena hati ayahnya akan hancur. Dulu Gurtej sangat menentang dia bermain kriket untuk Inggris. Tapi Gatu pun tidak bisa bermain di tim India karena dia sudah menjadi warga negara Inggris. Gatu ingin mengejar passionnya, tapi Gurtej tidak bisa melupakan dendamnya terhadap Inggris yang sudah merenggut nyawa kakaknya. Gurtej bahkan mengancam akan bunuh diri jika Gatu bermain kriket untuk Inggris. Itulah alasan Gatu berhenti. Esoknya Sisan datang dengan panik dan bilang kalau Simran terkunci di kamar mandi. Tapi dia cuma nipu doang, supaya Gatu datang ke rumah. Sisan memberitahu Simran semuanya dan Simran sangat mendukung Gatu. Mereka mempunyai ide untuk memalsukan identitasnya agar Gatu bisa bergabung di tim kriket. Namun Gatu tidak tertarik. Dia pikir Simran bisa lebih dewasa dari Sisan, anaknya sendiri. Simran tersinggung. Dia lalu menceritakan asal-usul Sisan. Dulu orang tua Sisan bercerai. Ayahnya meninggalkan Sisan dan Alia, ibu kandungnya. Alia menikah lagi dengan orang Kanada dan menitipkan Sisan kepadanya. Bahkan 9 tahun lamanya bersama, Sisan berhasil membuatnya tak mengeluh karena saling menguatkan satu sama lain. Meskipun kecil, Sisan sangat mengerti bagaimana membuat orang bangkit akan mimpinya sendiri. Itulah yang ingin dijelaskan Sisan pada Gatu. Di tokonya, Gatu melihat kembali kertas kontraknya dahulu untuk bermain dengan tim Inggris. Gatu mengingat perkataan ayahnya yang akan bunuh diri jika Gatu bermain untuk Inggris. Gatu merobek kertas itu lalu dia membawa semua peralatan kriketnya untuk dibuang. Saat dia pulang, Arspit datang ke kamarnya. Dia memaksa masuk dan keluarganya yang lain pun ikut masuk. Ternyata mereka semua baru tahu kebenarannya dari Simran. Simran bilang kalau semua orang di dalam rumah itu mempunyai impian. Namun karena pengorbanan Gatu terhadap mimpinya, semua juga harus berkorban. Tidak peduli akan pendapat dan alasan yang lain tentang Gurtej, Gatu tetap tidak bisa membantu mereka. Arspit bilang kepada Gatu bahwa dia beruntung karena mendapat kesempatan kedua kali untuk mengejar impiannya. Sedangkan yang lain, satu kesempatan saja tidak ada. Arspit memberitahu impian-impian saudaranya yang terpaksa dipendam termasuk dirinya juga karena ayah mereka tak ingin anaknya berkembang. Komal dan Ahmad tak mau tahu keputusan Gatu. Pokoknya Gatu harus bermain untuk kepentingan bersama. Gatu menjawab kalau itu mustahil, bagaimanapun tidak bisa disembunyikan dari Gurtej. Priti memotivasi Gatu untuk berani membuktikan dirinya kepada Gurtej dan membuatnya sadar bahwa segala sesuatunya sudah berubah. Kini orang Inggris sudah menganggap kita setara. Hanya dengan cara begitu, saudara-saudaranya dapat merebut kembali kehidupan mereka masing-masing. Mereka semua akan bekerja sama mengatur segala sesuatunya, mulai dari surat kabar sampai TV, agar Gurtej tidak tahu. Mendengar itu, Gatu pun setuju. Esoknya, Gatu siap menempuh jalan yang baru. Bedi, Simron, dan Sisan sudah siap menunggunya. Lalu mereka pun berangkat. Sesampainya di sana, Nasir menyapanya. Setelah Nasir dan Bedi meyakinkan pemilih untuk memberinya kesempatan, Gatu pun diuji kemampuannya. Saat ditanya namanya, Simran memberikan Gatu panggilan Kali agar menyamarkan identitasnya. Para pemilih awalnya meremehkan Gatu.
Namun Gatu berhasil melempar bola berkali-kali tanpa terpukul. Sehingga Gatu pun terpilih untuk masuk tim kriket Inggris. Semua orang sangat senang dengan kabar gembira itu. Tapi saat ditanya rencana selanjutnya apa, semuanya bisa menatap satu sama lain. Gatu pun jadi putus asa lagi. Tapi Simran menyuruh Gatu fokus latihan saja. Dan rencana mereka selanjutnya adalah membuat semua orang dekat Gurtaj mengerti untuk menjaga rahasia ini. Di pernikahan nanti akan ada 1576 tamu. Itu terlalu banyak orang untuk diberitahu rahasianya. Jadi Manmeet terpaksa meminta kepada Gurtaj untuk merayakan pernikahannya yang tidak terlalu meriah dan dihadiri 2 keluarga saja. Gurtaj pun setuju. Sebenarnya Manmeet sedih karena sebenarnya dia ingin pernikahannya sangat megah. Simran dan yang lain mulai membuat rencana agar semuanya bisa diajak kerjasama. Pertama yang berhasil dibujuk adalah Dolly. Dengan iming-iming dia akan menjadi terkenal jika Gatu bermain kriket. Lalu Harleen. Lalu Dokter Chacha dan lainnya pun berhasil diajak kerjasama. Semua berjalan dengan lancar. Saat pertandingan kriket akan disiarkan, Dokter Chacha menahan Gurtaj untuk tidak keluar rumah dan tidak menonton pertandingan kriket. Misi mereka merusak HP Gurtaj juga berhasil. Setiap keluarga, tamu, dan juga tetangga juga sudah ditangani. Sekarang mereka harus menyembunyikan berita-berita tentang Gatu dan menyamarkannya. Gatu berlatih sangat baik. Sedangkan Simran malah kasmaran dan diam-diam curi pandang. Dia memperhatikan Gatu berlatih dan selalu mendekatinya. Di lain sisi, Sisan diberikan tugas untuk mendekati Gurtaj dan lainnya sedang memasang CCTV di beberapa titik untuk mengawasi keadaan. Sayangnya, Jasim melihat aksi mereka. Setelah tahu apa yang terjadi, Jasim marah dan membela Gurtaj. Walaupun dia mengerti alasan dari perbuatan mereka, tapi Jasim tidak ingin bekerja sama. Dia takkan memberitahu Gurtaj jika Gurtaj tak bertanya kepadanya langsung. Lanjut cerita, pengantar koran sudah tahu koran mana yang harus dilempar ke rumah Patiala. Gurtaj menanyakan siapa pria yang ada di koran ke Jasi, tapi tidak sempat Jasi jawab karena Gurdial menelponnya. Gurdial malah ingin bicara dengan Gurtaj untuk mengucapkan selamat atas pencapaian Gatu di timnas kriket. Untungnya, Priti pura-pura kontraksi untuk mengalihkan perhatian. Gatu merasa berdosa membohongi ayahnya. Dia meluapkan emosi di permainan. Simran pun datang untuk menenangkannya. You just play. बाकी सब हम पे छोड़ दो. Play. Lalu pertandingan pembuka Inggris lawan Australia pun dimulai. Gatu memotivasi dirinya dengan kepercayaan yang sudah keluarganya beri kepadanya. Sedangkan di rumah Patiala, Sisan dan Dolly membuat drama agar Gurtaj mengajaknya menonton kriket. Stop creating a scene and let's go. आप मेरे नाल आके टीवी देखिए. Saat dia menonton kriket dan Kali alias Gatu muncul, kabel antenanya diputus. Sehingga Gatu sudah aman untuk menunjukkan wajahnya ke kamera. Saat Gurtaj mencari bantuan tetangga, semuanya kompak berbohong kalau mereka juga tidak ada sinyal. Gurtaj akhirnya pergi ke pusat komunitas. Permainan pun dimulai. Gatu melemparkan bola pertamanya di kriket internasional, melayang sedikit jauh. Bola kedua berhasil dipukul. Mendengar hal itu, Gurtaj merendahkan Kali yang dia dengar. Setiap lemparan yang Gatu kemparkan berhasil dipukul sampai half century. Gatu terlihat putus asa. Lemparan terakhir Gatu juga buruk dan meleset sehingga kemenangan jatuh ke tangan Australia dengan mudah. Banyak yang kecewa dengan performa Gatu. Nama Kali juga tersebar di media karena kegagalannya. Gatu melihat berita dari tokonya. Lalu Simran mendatanginya. Gatu sudah putus asa. Dia
Dia merasa sudah menghancurkan harapan keluarganya. Yes, I'm stupid. Simran mendukungnya untuk mencoba lagi dan membuktikan di pertandingan lain. Tapi Gato bilang kalau dia berbeda dengan Simran, yang tidak peduli perkataan orang tentang isu hamil di luar nikah dan memiliki anak Sisan. Gato segera minta maaf setelah sadar bahwa kalimatnya itu melukai hati Simran. Simran meyakini ada sesuatu yang istimewa dalam diri Gato. Hanya saja Gato sendiri tak ingin memperjuangkannya. Malamnya diam-diam Gato meminta restu orang tuanya, karena dia akan kembali bertanding dalam timnas Inggris melawan India Barat. Seperti ajaran ayahnya saat kecil, Gato balas menatap tajam mata lawan dan membuat lemparannya tak bisa dipukul lawan. Singkat cerita, Inggris berhasil memenangkan pertandingan itu. Pertandingan selanjutnya adalah Inggris melawan Netherlands, dan lagi-lagi tim Kali memenangkannya. Begitu juga dengan pertandingan melawan banyak negara lainnya. Saudaranya di rumah setengah mati mengkondisikan keadaan agar Kurtaj tak melihat Gato sebagai Kali. Sedangkan Kali akhirnya mendapat julukan Kali the Sultan of Swing, juga mendapat penghargaan bergengsi lainnya. Gato mengirim pesan terima kasih untuk Simran dan mengajaknya bertemu. Simran sangat senang. Tapi saat bertemu, Simran malah jual mahal. Dia memancing Gato mengatakan cintanya. Tapi Gato malah gak peka-peka. Jadi Simran yang akan memulai dulu mengungkapkan cintanya. I love you. I heard that. Sehingga mulai saat itu juga mereka pun berpacaran. Singkat cerita, pesta pernikahan Manmeet berlangsung meriah meski hanya mengundang keluarga saja. Namun di tengah kebahagiaan itu, Kurtaj bertanya kepada Bobby, cucunya, mau jadi apa kalau udah besar nanti? Bobby menjawab ingin menjadi Gato. Kurtaj kira dia ingin memiliki toko, tapi yang Bobby maksud adalah menjadi Kali, si pemain kriket untuk timnas Inggris. Ricky menampar putranya. Tapi Kurtaj kembali bertanya siapa yang memberitahunya. Bobby menunjuk ayahnya. Papa. Sehingga Chasi menjelaskan semua kebohongan Gato soal Kali. Kurtaj lalu pergi ke pusat komunitas dan melihat Gato lewat siaran. Kurtaj langsung pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dan Gato dilarang masuk untuk melihat ayahnya sendiri. Ayahnya berkata, yang boleh masuk hanya keluarga dan meminta ibu menutup pintunya. Gato sudah tak kuasa. Dia mengajukan pengunduran diri dari tim kriket Inggris. Semua orang menyayangkan hal itu dan menyalahkan Kurtaj. Lanjut cerita, di ritual terakhir pernikahan Manmeet, Kurtaj menjauhkan dirinya dari Gato. Sebagai kakak tertua, Gato seharusnya melakukan ritual tapi Kurtaj menggantinya dengan Chasi. Kurtaj mengungkapkan rasa malunya terhadap Gato, padahal Gato hanya ingin hidup dalam impiannya. Gato akhirnya angkat bicara mewakili semua saudaranya tentang hak memiliki hidup yang diinginkan diri mereka masing-masing. Kurtaj bertanya, memangnya hidup siapa yang sudah dihancurkan? Namun nyatanya tidak ada yang berani menjawab. Gato tetap akan bermain sesuai keinginannya dan memberi contoh ke yang lain agar mereka tidak berakhir menyerah kepada mimpi mereka. Gato akhirnya keluar dari bayang-bayang ayahnya dan mendengarkan kata hatinya untuk bermain. Keadaan rumah Patiala menjadi suram. Melihat hal itu, Kurtaj menyuruh mereka semua pergi untuk menonton Gato. Ternyata di luar sudah ada Simran, Sisan, dan Bedi, serta banyak orang yang berdiri untuk mendukung Gato. Kurtaj menyuruh Chasi mengusirnya. Tapi Chasi malah beralih ke pihak mereka.
sehingga yang lain jadi berani berbalik pihak untuk membela Gatu. Courtage menjadi emosi dan masuk ke rumah tanpa sepatah kata pun. Gunnet lalu menyusulnya. Selama 17 tahun, Gunnet sudah memendam perasaannya dan tidak bertindak karena dia berusaha menjadi istri yang baik. Namun sekarang tak lagi. Dia melakukan kesalahan dan dia akan bertindak menjadi ibu yang selalu memperdulikan impian anak-anaknya. Gunnet menyalakan TV dan melihat siaran pertandingan Gatu. Saat diinterview, Gatu berbohong untuk menyelamatkan reputasi ayahnya. Dia bahkan bilang bahwa bermain kriket adalah impian ayahnya. Gatu mengutip nasihat ayahnya, yakni makian hari ini akan terendam oleh tepuk tangan di kemudian hari. Courtage terharu, lalu duduk dan menonton anaknya bertanding. Sehingga semua anggota keluarga Patiala pun senang dan ikutan nobar pertandingan final Inggris melawan Australia. Lemparan Gatu berhasil dipukul lagi oleh Andrew. Seperti pertandingan pertama. Courtage menjadi kecewa dan merasa bersalah. Tapi Simran bilang, Gatu memang bermain dengan baik, tapi hari ini hatinya tidak baik-baik saja. Sehingga Courtage segera berdiri dan mematikan TV. Dia akan pergi langsung ke stadion. Di sisi lain, bola terakhir kapten dipercayakan kepada Gatu. Semuanya menyayangkan hal itu karena Gatu sedang bermain tidak baik. Sayangnya lemparan pertamanya berhasil dipukul. Namun bola kedua berhasil ditangkap. Di saat yang sama, akhirnya keluarga Gatu sudah sampai di stadion. Gatu kembali bermain dengan baik dan memojokkan Australia. Big pressure on him. In comes Kali. Takes down, but look at the keeper. The keeper's done. Namun Andrew ternyata belum berhasil dikeluarkan dari lapangan dan pertandingan masih berlanjut. Sebelum Gatu melemparkan bola terakhirnya, dia menggunakan teknik lala amanat, pemain kriket favorit Courtage. Lemparan terakhir Gatu sukses besar dan membawa kemenangan bagi Inggris. Semuanya bersorak. Di tengah-tengah selebrasi, Courtage berusaha meraih Gatu. Gatu melihat ayahnya dan ibunya, lalu memeluk mereka. Courtage sangat heboh saat foto Gatu ada di koran. Semua orang di rumah Patiala siap memberitahu Courtage tentang mimpi mereka. Akhirnya pernikahan yang Manmeet inginkan tercapai. Semua pun menari dan bernyanyi dengan meriah. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.